Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kali ini saya mau menanggapi tentang ajaran atau pernyataan yang dibuat oleh seorang hamba Tuhan yang cukup kita kenal. Dia cukup berpengaruh di Indonesia ini, bahkan di luar daripada Indonesia ini pun beliau sangat berpengaruh. Nah, saya percaya bahwa kita semua sudah mengetahui siapa yang saya maksud, dan saya percaya bahwa kita juga sudah mengenal ada begitu banyak ajaran-ajaran yang sudah diberitakan, diajarkan di setiap gereja, di setiap media sosial, dan tidak perlu saya sebut siapa namanya. Tetapi inti daripada video ini adalah saya ingin menjawab atau menjelaskan tentang pernyataannya bahwa Yesus Kristus bukanlah juru selamat. Artinya bahwa Yesus itu bukanlah Allah, Yesus juga bukanlah Tuhan. Karena dalam pernyataan itu dikatakan yang menjadi juru selamat itu adalah Allah, yang menjadi juru selamat itu adalah Yahweh. Jadi dari pernyataan ini kita bisa menyimpulkan bahwa menurut pandangan hamba Tuhan ini, bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Nah, mari kita akan melihat firman Tuhan untuk menjawab pertanyaan ini, untuk menjawab ajaran-ajaran yang keliru ini, untuk menjawab ajaran-ajaran yang murahan ini, untuk menjawab pernyataan-pernyataan yang murahan ini. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai pada ayat yang keempat. Demikian kata firman Tuhan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala sesuatu, dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari pembacaan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai pada 4 ini, apa yang mendasari iman kita percaya bahwa Yesus adalah Allah? Jelas ayat ini dikatakan bahwa Yesus adalah Allah. Apa buktinya bahwa Yesus adalah Allah? Yesus adalah pencipta. Itu sebabnya di ayat Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4 dikatakan, pada mulanya Dia adalah firman. Firman yang dimaksud adalah Yesus. Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di langit ini. Yesus yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Itu sebabnya pernyataan ini bagi saya adalah pernyataan yang murah, ajaran yang murah. Jadi saudara-saudara, ajaran ini kalau terus dibiarkan akan terus menyebar, dan seolah-olah ini adalah kebenaran karena ada firman Tuhan, karena dipakai yang diajarkan oleh seorang hamba Tuhan ini adalah lewat firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari pernyataan itu firman Tuhan Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 ini dapat dipatahkan bahwa ajaran yang demikian bukanlah ajaran yang benar dan tidak bersumber pada Alkitab, melainkan bersumber dari pemikirannya sendiri, bersumber dari pemahamannya sendiri. Bukankah saudara-saudara, setiap kita hamba Tuhan, kita dipanggil, kita dipilih untuk menyampaikan berita kabar baik, menyampaikan tentang Injil Kerajaan Allah, menyampaikan tentang suara Allah. Tetapi di dalam semua itu kita dituntun, kita disertai, kita diilhami oleh Allah Roh Kudus.
Sehingga di dalam keterbatasan kita, di dalam kekurangan kita, Roh Kuduslah yang memampukan kita sehingga kita tidak keluar dari pemahaman Alkitab. Kita tidak keluar dari ajaran Alkitab. Kita tidak keluar dari dasar iman Kristen. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jadi tegas saya menolak ajaran ini bahwa Yesus bukanlah juru selamat. Sebagai orang Kristen kita percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat, karena yang menjadi juru selamat Dia adalah Allah. Manusia tidak bisa menjadi juru selamat, tetapi Allah lah yang menjadi juru selamat bagi umat manusia dari dosa. Yang kedua dikatakan Yesus adalah Allah. Yesus adalah juru selamat. Dia adalah pencipta. Yang kedua adalah Yesus memiliki kehidupan. Yesus memiliki kekekalan. Ya, di dalam Dia ya tempat apa? Dikatakan apa? Ada terang hidup. Ini bicara tentang kekekalan. Ini bicara tentang sifat kealahan Yesus yang tidak terbatas. Dia kekal. Ya, Dia kekal. Kemanusiaan hanyalah alat. Kemanusiaan Yesus hanyalah sebagai alat untuk Ia dapat berjumpa dengan manusia. Ia dapat menebus manusia dari setiap hukuman dosa. Hanya sebagai alat untuk membebaskan manusia dari murka Allah karena dosa. Satu ayat lagi untuk meyakinkan kepada kita bahwa Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 6 dan Filipi pasal 2 ayat 6 sampai pada ayat yang ke-11. Demikian kata firman Tuhan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan ini kepada jemaat di Filipi. Itu daripada ayat ini Rasul Paulus mengajarkan tentang 3 dasar penting untuk membangun sebuah kesatuan di dalam berjemaat. Dan Yesuslah yang menjadi contoh bagaimana Dia merendahkan diri. Yesus adalah Allah. Ya. Artinya di dalam inkarnasi Yesus benar-benar belajar taat. Dia tidak mengambil kemuliaan dari Bapa, tapi Dia benar-benar taat. Sebagai seorang manusia, Dia taat, merendahkan diri, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ayat ini jelas, nama Yesus adalah nama yang diberikan oleh Bapa. Itu sebabnya Dia ditinggikan oleh Bapa. Bapa memuliakan Yesus. Mengapa? Karena Yesus merendahkan diri. Kealahan yang ada dalam kemanusiaan. Dia benar-benar taat dan mengizinkan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus yang berkuasa dalam kemanusiaan Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar dari pribadi Yesus. Yesus tidak sekedar menebus kita, Yesus tidak sekedar sebagai Allah menyelamatkan kita dari dosa, tetapi hal yang kita harus patuh lakukan, contohi,
teladani dari pribadi Yesus adalah bicara tentang apa? Tentang ketaatan. Bicara tentang apa? Kerendahan hati. Siapa kita? Kita hanyalah sebagai seorang hamba. Jangan sampai status kita sebagai hamba Tuhan, kita dapat mengkultuskan diri seolah-olah kita lebih hebat daripada Tuhan. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang hebat, yang punya latar belakang masa lalu yang cukup suram. Tapi ketika Tuhan memakai dia benar-benar mengosongkan diri. Dia benar-benar tidak lagi mencari kemuliaan manusia, tapi di dalam dirinya Allah yang ditinggikan, Allah yang dimuliakan. Itu sebabnya dia meyakinkan kepada jemaat di Filipi bahwa Yesus adalah Allah. Tetapi Allah yang ada di dalam kemanusiaan Kristus, dia tidak menganggap itu sebagai kesetaraan, melainkan dia mengosongkan dirinya menjadi sebagai hamba, menjadi manusia seperti kita, merendahkan diri. Dia taat sampai mati. Saudara, apapun jabatan kita, apapun kepercayaan yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai ini menjadi alat untuk kita menyombongkan diri, untuk kita mendapatkan kemuliaan dari manusia. Biarlah apa yang Tuhan tahu dalam hidup kita, apa yang Allah berikan dalam hidup kita, biarlah ini memuliakan Bapa, memuliakan Allah lewat hidup kita. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, berhati-hatilah menerima ajaran-ajaran yang murahan seperti seorang hamba Tuhan ini. Bagi saya ini adalah ajaran yang murahan. Ajaran ini akan justru membuat imanmu tidak bertumbuh, justru membuat iman kita akan semakin merosot, membuat nilai-nilai kehidupan kita di dalam Kristus akan semakin merosot dan akan membawa kita semakin jauh daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, terimalah ajaran yang benar, terimalah ajaran yang sehat, yang bersumber dari Alkitab, bukan bersumber dari mulut seorang hamba Tuhan, bukan bersumber dari seorang hamba Tuhan yang punya gelar, titel yang tinggi. Itu tidak menjadi patokan. Yang menjadi patokan adalah Alkitab. Alkitab sudah teruji ratusan tahun. Banyak orang menghina, banyak orang mengatakan Alkitab palsu, banyak orang mengatakan Alkitab itu tidak benar, sudah banyak diedit. Tapi sampai hari ini firman Tuhan yang kita baca ini banyak mengubah orang. Ratusan, puluhan miliar mengubah banyak orang. Artinya semua tuduhan-tuduhan itu membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Alkitab adalah ajaran yang sehat, sumbernya adalah Alkitab. Semua yang tidak bersumber dari Alkitab, kita bisa tolak dan katakan itu adalah sesat. Kalaupun itu diambil dari ayat-ayat firman Tuhan, tetapi dengan penjelasan-penjelasan yang keliru, yang murahan, seperti yang saya sampaikan dalam video ini, seorang hamba Tuhan ini, maka kita juga menolak. Dan kita harus tegas bahwa Yesus Kristus adalah Allah dan Juru Selamat. Dialah Tuhan kita untuk selama-lamanya. Karena itu tetap percaya, tetap di dalam iman, taat, dan merendahkan diri seperti Yesus kepada Allah Bapa dan Roh Kudus. Sampai mati di atas kayu salib, dia membuktikan dia dapat menggenapi segala rencana Allah di dalam hidupnya, sehingga dia ditinggikan, dia dimuliakan, dan oleh nama Yesus segala lidah dan segala lutut bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa.